betapa pentingnya kesehatan itu terutama di masa pandemi ini. Ini kurikulum kitanya mungkin tadi udah dibaca ya. Jadi buat yang ikut acara ini, apabila nanti ada pertanyaan yang belum jelas, belum terjawab dengan baik, bisa langsung telepon saya atau WhatsApp. Ini nomornya ada di bawah, bisa dicatat buat yang ini. Slide-nya kok macet ya? Di tab ke bawah? Iya, tab ke bawah nggak mau turun dia. Atau aku yang slideshow? Coba slideshow dari sana aja, bisa nggak? Oke. Ah, udah bagus nih. Oke. Udah bagus. Oke, kita mulai aja. Saat ini saya akan membicarakan tentang penanganan cedera olahraga, garis besarnya, apa itu olahraga, apa itu cedera olahraga, dan penanganan cedera olahraga. Jadi saya ingin sedikit bicara mengenai mengapa orang itu melakukan olahraga. Jadi sebenarnya kita olahraga itu yang utama yang ingin kita lakukan adalah bagaimana melatih jantung atau membakar lemak. Nah, tapi harus kita tahu bahwa olahraga ini seringkali tidak tepat sasaran. Bahkan jatuh kepada bukannya tambah sehat, tapi malah jatuh kepada risiko. Nah, yang pertama saya ingin bahas yaitu mengenai aerobik. Nah, melatih jantung atau membakar lemak ini yang penting kita perhatikan adalah heart rate maksimal kita. Nah, apabila kita bisa mencapai 50-70% heart rate maksimal, itu sudah bisa membakar lemak. Dan kalau kita ingin melatih jantung, kita harus mencapai 70-85% dari heart rate maksimal kita. Nah, seperti apa sih heart rate maksimal itu? Jadi heart rate maksimal itu 100%-nya adalah 220 dikurangi umur. Contoh, pasien itu berumur 47 tahun atau apabila kita ingin menghitungnya ya. Jadi 220 bila dikurangi 47 berarti 173 kali per menit. Nah, itu 100% dari heart rate maksimal. Nah, apabila kita ingin mencapai 70%-nya berarti sekitar 121. Dan 85%-nya berarti sekitar 147. Nah, ini 85% ini adalah maksimal yang harus kita capai. Kalau lebih dari ini kita akan jatuh kepada bukan lagi intensitas ringan sampai sedang, tapi kita sudah masuk ke intensitas berat olahraga. Nah, ini sudah berisiko. Nah, bukan lagi sehat, tapi ini berisiko. Jadi berisiko daya tahan tubuh menurun, bukan malah meningkat apabila kita jatuh ke dalam intensitas berat dari olahraga. Kemudian yang perlu lagi kita perhatikan adalah melatih otot. Nah, kenapa orang harus melatih otot atau anaerob? Karena apabila kita tidak melatih otot, otot ini sebenarnya secara otomatis akan menyusut 1-2% dengan sendirinya pada usia di atas 35 tahun. Nah, kenapa kita harus melatih otot? Karena apabila kita melatih otot, maka otomatis tulang kita juga menjadi kuat. Nah, menyusutnya secara otomatis otot di usia 35 tahun ke atas, itu akan menyebabkan tulang jadi lemah secara otomatis. Karena otot itu berperan penting dalam memegang tulang. Jadi harus tetap vital. Tapi ya jangan sampai kita melatih otot sepertinya kita mau jadi binaragawan. Enggak. Melatih otot itu sekedar melatih supaya otot itu tetap kuat. Jadi bukan melatih otot untuk dibesarkan seperti aderai. Tapi ya sekedar melatih otot. Selanjutnya, pemakaian masker. Ini juga saya perlu tegaskan tentang pemakaian masker saat olahraga. Jadi olahraga intensitas ringan sampai sedang itu sangat sehat dan akan menurunkan risiko kita terinfeksi oleh COVID-19. Nah, apabila kita olahraga sebenarnya memakai masker, sebenarnya tidak berisiko pada intensitas ringan sampai sedang. Nah, seperti tadi saya jelaskan, intensitas ringan itu adalah sampai heart rate di 85% dari heart rate maksimal kita itu risikonya hanya itu intensitasnya ringan sampai sedang. Nah, namun saat olahraga karena kita itu membutuhkan oksigennya lebih disarankan menggunakan masker kain. Atau saya sendiri mengatakan apabila kita berolahraga di tempat terbuka dan tidak banyak orang, itu sebenarnya kita buka masker pun boleh.
Dengan syarat ketika kita ketemu atau tiba-tiba kita berhadapan dengan orang, kita harus kembali memakai masker. Nah, karena mengapa saya katakan demikian? Karena apabila kita memakai masker kain, itu sebenarnya pori-porinya lebih besar. Jadi pertukaran udaranya lebih besar sehingga risiko juga meningkat. Makanya WHO sendiri belum membuat aturan tentang pemakaian masker kain ini. Karena memang dia pori-porinya lebih besar sehingga memungkinkan pertukaran udara yang besar itu tentu kuman lebih gampang masuk. Makanya apabila kita memakai masker kain, kita harus tetap protokolnya harus ketat. Harus jaga jarak dan sering cuci tangan. Kemudian bagaimana cara mengetahuinya bahwa kita itu sudah jatuh ke intensitas berat? Nah, cara mengetahuinya itu kita sebenarnya saat bicara sudah ketahuan. Kalau kita sudah ngos-ngosan, terengah-engah kalau bicara, nah itu berarti kita sebenarnya sudah tidak lagi di intensitas ringan sampai sedang, tapi kita sudah berada di intensitas berat. Atau kalau kita punya jam tangan, itu sangat mudah mengontrolnya. Apabila heart rate kita sudah lebih dari 80%, nah itu berarti kita sudah berada di intensitas berat. Dan ini artinya kita harus istirahat. Nah, kenapa saya tidak menganjurkan atau kita tidak memberikan saran untuk melakukan olahraga intensitas berat? Karena intensitas berat itu adalah justru berisiko terinfeksi penyakit. Apalagi sekarang ini COVID ya, lagi pandemik. Dan bukan cuma itu, risiko cedera juga meningkat. Dan yang punya gangguan kesehatan akan bisa terpicu gara-gara olahraga yang di intensitas berat ini. Bagi atlet ini selalu kadang-kadang jatuh ke intensitas berat. Kenapa? Karena biasanya atlet ini melakukan latihan yang cukup berat. Sehingga disarankan sebenarnya buat atlet itu melakukan olahraganya di ruangan dan tanpa masker. Ataupun kalau keluar di tempat terbuka dengan syarat seperti tadi, ketemu orang pakai masker. Dan protokolnya harus ketat. Dan masker, kalau pakai masker kain, harus diganti setiap 4 jam karena masker yang basah oleh keringat itu mengganggu proses sirkulasi. Nah, mengapa terjadi cedera olahraga? Sebenarnya olahraga itu terjadi oleh karena overuse atau trauma. Memang ada trauma. Overuse itu apabila kita melakukan gerakan berulang terlalu banyak dan terlalu cepat. Jadi kita harus memperhatikan olahraga kita. Apalagi buat pemula nih. Banyak kan di antara kita ini baru olahraga sejak pandemik. Nah, kadang-kadang kita belum tahu, kita belum bisa mengontrol olahraga yang kita lakukan. Karena mungkin kita olahraganya ikut komunitas atau masih baru mulai belajar olahraga, sehingga belum begitu paham tentang gerakan. Sehingga kadang-kadang kita melakukan gerakan yang berulang dan terlalu banyak dan terlalu cepat. Sehingga risiko terjadi cederanya meningkat. Atau mungkin ada trauma. Nah, trauma ini mungkin tempat kita olahraga kurang pas, lokasi olahraga kurang pas, sehingga terjadi benturan atau kita kesandung. Nah, ini juga harus perlu diperhatikan. Nah, apa saja yang bisa terjadi cedera? Nah, cedera itu bisa terjadi pada ligamen atau kita biasa istilahkan sprain. Nah, sprain itu terjadi akibat robeknya ligamen atau putusnya ligamen. Ligamen ini yang mengikat antara tulang dan tulang. Itu namanya ligamen. Atau terjadi strain. Nah, strain ini yang mengikat antara otot dan tulang. Nah, jadi tendon ini menyambungkan otot dan tulang. Itu kita sebut strain. Atau yang paling sering kadang-kadang muncul di awal itu adalah kontraksi. Nah, kontraksi ini atau kram ini akibat karena indikator kelelahan. Jadi kontraksi otot yang berkepanjangan itu timbul kram. Nah, ini sebenarnya sinyal bahwa sudah ada kelelahan. Atau kontusio, adanya benturan pada jaringan lunak, bahkan bisa lebih. Bisa terjadi fraktur kalau memang benturannya kuat. Nah, bagaimana penanganan cedera olahraga? Secara umum, penanganan cedera olahraga itu sebenarnya sangat mudah. Kalau saya sih menyingkatnya dengan PRICER, P-R-I-C-E-R. Jadi, bila ada orang cedera, yang pertama kita harus lakukan adalah proteksi. Nah, amankan orang yang cedera itu ke pinggir. Nah, jangan dia biarkan di jalanan, tapi bawa ke tempat yang aman. Nah, kemudian istirahatkan. Nah, apabila dia cederanya di lutut atau di engkel, nah mungkin bisa pasang elastis perban, pembalut,
Atau kalau ada yang lebih cedera, yang lebih serius, bisa pasang bidai atau kardus. Nah, yang penting bisa mengistirahatkan organ yang cedera. Atau kita beri dia es. Nah, es itu sangat membantu mengurangi cedera. Nah, atau kita melakukan kompresi. Nah, kompresi seperti tadi, ya kita balut tekan. Nah, balut tekan menggunakan elastis perban. Nah, kemudian kita elevasi. Nah, kita tinggikan daerah yang cedera. Itu sangat membantu kelancaran aliran darah sehingga mengurangi cedera di lokasi tersebut. Atau memang kalau sudah cederanya lebih serius atau lebih mengkhawatirkan, kita menganggap ini ada cedera serius mungkin di ligamen atau mungkin lebih atau mungkin sudah ada cedera di tulang. Nah, ini harus segera kita referral. Kita harus segera rujuk ke rumah sakit. Dan jangan pernah melakukan penanganan cedera seperti dipanasi, di meset, atau dikasih alkohol, apalagi orangnya disuruh minum alkohol, atau orangnya disuruh kembali olahraga, itu menambah cederanya. Jadi jangan, istilahnya saya itu no harm, ya, jangan sampai dilakukan, ya. Nah, kemudian ini sedikit saya beri gambaran bahwa kalau atlet itu sebenarnya lebih teratur dia. Nah, manajemen atlet ini lebih teratur karena dia sudah punya sirkulasi lingkaran penanganan kesehatan. Jadi dia trainingnya secara teratur, sebelum kompetisi dia sudah ada persiapan, ataupun dia setelah kompetisi ada persiapan. Kadang-kadang dia cedera saat kompetisi, sudah ada alurnya yang jelas. Nah, setelah dia selesai melakukan cedera, setelah dia dilakukan operasi, sudah ada dia punya rehabilitasi, sudah ada conditioning di mana dia mengalami proses pelatihan untuk return to sport kembali. Jadi ini sudah lebih teratur kalau pada atlet. Nah, apa saja penanganan yang kita bisa lakukan secara non-operatif? Jadi ini sekedar pengetahuan aja, tapi mungkin kalau ada rekan medis yang ikut mungkin lebih banyak tahu tentang ini, yaitu kita bisa melakukan latihan. Latihan yang kita lakukan untuk cedera itu yang paling umum kita lakukan itu eccentric exercise. Nah, jadi gerakan otot menjauhi pusat otot. Nah, sehingga kekuatan otot meningkat, jaringan otot menjadi kuat, fleksibilitas tubuh bertambah, tenaga juga meningkat. Nah, seperti kita melakukan latihan downhill running, jogging, angkat beban, jumping, steps aerobik. Nah, kemudian mungkin kita bisa lakukan aspirasi cairan sendi karena ada bengkak, ada perdarahan, atau pemberian analgetik seperti NSAID atau golongan opiat atau kombinasi. Nah, mungkin juga kita bisa memberikan injeksi kortikosteroid untuk mengatasi pain dan antiinflamasi. Atau kita bisa memberikan juga hyaluronid acid. Nah, kita tahu hyaluronid acid ini merupakan kondroprotektif, antiinflamasi, dan juga bisa mengatasi pain. Atau yang banyak juga dilakukan yaitu pemberian PRP injeksi. Nah, ini diambil dari darah sendiri untuk merangsang pertumbuhan tulang dan jaringan lunak. Dan yang terbaru, yang mungkin belum banyak diketahui adalah sekretom dan stem cell. Nah, ini lebih istilahnya lebih khusus lagi dan dilakukan oleh ahli-ahli orthopedic sport injury. Kita melakukan suntikan sekretom atau stem cell. Nah, ini saya sedikit gambarkan cedera ligamen pada lutut, cedera pada ACL. Ini sedikit saya beri video. Ini jadi lihat lututnya ini putus, ACL-nya putus. Nah, pada pasien ini, pada pemeriksaan itu terlihat longgar sekali dia punya lututnya, ACL-nya putus. Ini saya lakukan pemeriksaan, pasien sudah terbius, nah, supaya lihat bagaimana lututnya yang tidak stabil itu. Nah, jadi ini kejadian pasien ini sudah 2018 dan baru bisa dioperasi 2020 karena pasiennya baru datang ke saya dan baru asuransi, ACC asuransinya. Sekian lama asuransinya itu, ribet juga ini asuransinya. Nah, ini gambaran MRI-nya, kita lihat gambaran MRI-nya putus, ACL-nya hilang. Ini gambar ini tampak di sini, harusnya di sini ada ACL, di sini hilang. Ini proses artroskopi, kita mau mendiagnostik, melihat ACL-nya. Nah, ini tampak setelah kita masuk,
Ini tampak di TV, ini tinggal sisa-sisa dari ACL yang putus. Jelas sekali, ini tinggal serabut-serabut. Nah, ini setelah itu kita ambil graf. Ini graf yang kita ambil dari hamstring. Nah, di sini ada otot hamstring. Nah, ini kita ambil tendonnya. Nah, kita ambil tendon hamstringnya, kita ambil semitendi, nosus, dan gracilis. Ini kita berhasil ambil cukup panjang, cukup besar. Nah, setelah itu kita buat hole. Ini hole untuk tunnel yang ke arah paha, femur. Nah, ini tunnel yang ke arah tibia, ke arah betisnya. Nah, kemudian kita pasang. Graf tadi yang sudah kita ambil, kita pasang. Nah, kita coba lihat ini pemasangan daripada graf ACL yang kita ganti, yang kita sudah ambil tadi dari hamstring. Ini bisa kita lihat. Nah, ini. Nah, itu tadi. Nah, ini setelah tadi kita tarik ke atas, jadi ini yang tadi kita tarik ke atas ACL-nya ini yang sudah terpasang. Jadi ini ACL baru yang kita transfer. Jadi kita ambil dari hamstring, kita transfer ke ACL untuk menggantikan ligamen yang putus. Nah, pada pasien ini juga terjadi robekan pada meniskus di posterior horn dari medial meniskus sampai ini robek. Ini karena pasien ini sudah 2 tahun mengalami cedera olahraga, 2 tahun baru bisa dioperasi. Nah, ini juga perlu saya jelaskan bahwa pentingnya jaminan kesehatan. Karena pasien ini pertama terkendala oleh dana dan dia punya asuransi yang cukup ribet. Cukup lama baru ACC. Nah, ini saya nggak tahu apa sebabnya. Nah, ini kita lakukan jahitan jadi ini merupakan efek samping daripada kalau kita sudah terlalu lama cedera, terutama ini pasien ini putus ACL-nya cukup lama sehingga terjadi komplikasi. Dan bukan cuma itu, dia juga sudah mengalami sedikit goresan-goresan di tulang rawan, di cartilage-nya. Ini kita repair nih meniskusnya. Nah, ini coba lihat ini setelah selesai operasi ini kembali kuat. Nah, ini kembali kuat. Ini setelah post-op. Nah, ini post-op sudah kuat sekali karena dia sudah mendapatkan ligamen baru. Kuat, ya. Nah, kemudian ini contoh kasus lagi. Ini juga cedera pada lutut. Jadi pasien ini mengalami fraktur. Nah, jadi ini seperti saya katakan bahwa ada yang mungkin cederanya lebih berat. Jadi ini sudah ada fraktur dan ACL-nya copot, apulsi. Nah, seperti ini. Jadi dia punya tulang copot nih. Tulangnya copot. Nah, jadi ACL-nya utuh sebenarnya, tapi karena ada fraktur jadi ACL-nya kecabut. Nah, pasien ini 29 tahun. Nah, ini dia yang tulang yang kecabut itu pada perlengketannya di tibia itu dia kecabut, dia apulsi. Nah, ini kita lakukan fiksasi per artroskopi. Sekali lagi saya jelaskan bahwa operasi yang kita lakukan ini adalah minimal invasif. Jadi tidak perlu dibuka, hanya dengan dibuat lubang kecil pada lutut untuk melakukan operasi ini. Nah, ini kita lakukan fiksasi per artroskopi, jadi tidak kita buka. Nah, jadi kita lakukan fiksasi ke ACL-nya, kita fiksasi ke tibia. Nah, ini setelah terfiksasi, kita ikat, kita fiksasi ke tibianya. Nah, ini setelah terfiksasi. Ini tampak kelihatan skrunya. Dia punya fiksasi di tibia. Jadi ACL-nya kita fiksasi dengan lakukan minimal invasive artroskopi. Kita fiksasi dan kita ikat. Nah, ini patahannya pun sudah nggak kelihatan nih, post op. Patahan frakturnya udah nggak kelihatan.
Nah, ini contoh lagi, ini ruptur daripada ligamen lateral lutut. Lagi bagian lateral dari lututnya ruptur. Nah, LCL, singkatannya lateral kolateral ligamen. Ini juga kita rekonstruksi. Nah, jadi kita ambil ligamen seperti tadi. Ini yang dari hamstring. Kita ambil dari hamstring. Nah, terus kita transfer ke lateral kolateralnya. Ini proses saya pindahkan ke menggantikan lateral kolateral ligamen yang putus. Nah, ini yang terbaru. Ini yang berita gembira, dan ini belum banyak yang melakukan. Jadi stem cell. Jadi tulang rawan yang rusak. Kita lakukan operasi, kita buat hole, dan kita tanam stem cell-nya di sini. Nah, ini secara artroskopi kita lihat ini. Padat sekali pertumbuhannya ini. Nah, jadi pada pasien yang masih muda ini harapannya luar biasa. Juga menggembirakan buat osteoartritis pada pasien tua. Nah, karena pasien ini selama kita coba, ini pada usia 70 tahun ke bawah yang mengalami osteoartritis, nah, yang grade 1, 2 itu lebih mudah, tapi kalau ada grade 3, grade 4 sudah ada valgus varus, kita harus lakukan dulu osteotomi. Osteotomi kepada parus valgusnya, baru kita lakukan stem cell. Nah, ini luar biasa pertumbuhannya padat ini. Kita lihat ini di gambar kanan ini, tebal. Dia punya cartilage jadi tebal kembali. Tempat ini yang bawah ini yang tidak terkena stem cell, ini coba bisa dibandingkan. Yang bagian bawah. Itu tipis. Nah, inilah yang tumbuh ini. Dari dari stem cell yang kita tanam. Terima kasih, itu aja. Sekian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat, jaga kesehatan, dan semoga kita semua sehat dan tetap bisa beraktivitas kembali. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Ya, thank you dokter, dan tentunya Bapak Ibu semua kita beri aplaus ya, yang luar biasa, yang meriah ya. Salam sehat. Nih ada komentar dari Bapak Bayutri Bahana untuk dokter. Thank you. Semoga kita semua sehat, kaya raya, bahagia. Benar ya dok ya? Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah ada pertanyaan, boleh diketik di chat box ya. Nanti di sesi ketiga saya akan bacakan pertanyaan. Dan tentunya nanti akan langsung dijawab oleh Dr. Andi. Oke. Nah, kemudian sesi kedua kita akan mendengarkan sharing yang luar biasa tentunya oleh Ibu Novi Sylvia. Baik. Oke, tanpa berlama-lama saya panggil Ibu Novi, silakan. Selamat pagi, sahabat dari seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Senang hari ini kita bisa berkumpul di hari Minggu yang sangat ceria, dan saya terima kasih sekali untuk Dr. Andi. Kita tahu bahwa beliau sekarang lagi holiday keluarga dan meluangkan waktu untuk berbagi inspirasi kepada kita semua, dan semoga yang kita dapatkan dari Dr. Andi bermanfaat dan nyambung dengan materi saya. Oke, saya ingin masuk langsung ke materi karena tadi mohon maaf kita sedikit delay karena faktor jaringan. Dan sebelumnya saya terima kasih ke semua peserta. Saya lihat dari registrasi dari seluruh Indonesia, dari Jakarta, Medan, Bali, Maumere, Dili, dan tentunya Pekanbaru. Mungkin tidak semua nama saya sebutkan. Saya terima kasih kepada sahabat dokter yang telah mensupport acara ini. Dr. Wayan, Dr. Amon, Dr. Ilham, Dr. Evi dari Samarinda, Dr. Tika, Dr. Suci dari Jakarta, Dr. Asnawi, dan Dr. Diana. Terima kasih untuk bergabung di acara kami. Dan acara ini adalah rutin yang kami lakukan, mengedukasi secara umum tentang healthy and wealthy. Dan ini event yang keberapa yang kita lakukan di tahun 2020. Oke, saya akan masuk ke materi. Apakah sahabat semua melihat materi saya dengan jelas? Jelas. Jelas?
Silakan, Bu Novi. Saya senang sahabat semua buka video, kita bisa interaktif dan itu memberikan energi besar buat saya supaya saya juga bisa memberikan inspirasi yang luar biasa juga untuk para sahabat semua. Oke, sesuai dengan flyers yang sahabat semua terima, judul materi saya Your Health is Your Well. Nah, apa hubungannya tentang olahraga dengan well ya, sahabat ya. Nah, kondisi hari ini saya kasih judul Your Health is Your Well in Time Uncertainty. Hari ini kita berhadapan dengan situasi yang tidak pasti, yaitu situasi pandemi. Oke, ini kredensial saya tadi udah dibacakan sekilas oleh moderator yang super cetar dengan semangatnya. Oke, well, saya yakin para sahabat yang hadir semua di sini sering dan akrab mendengar istilah well. Well, kalau secara awam, orang berpikir well, sejahtera itu sama dengan aset, memiliki aset. Nah, pada akhirnya kita akan ketemu dengan stage yang namanya financial freedom. Apa yang dimaksud dengan financial freedom? Nanti di akhir akan saya kasih tolak ukur financial freedom itu apa sih gitu ya. Nah, bicara tentang well, hari ini kita di situasi hidup sehat dan produktif. Kita belajar banyak hal untuk mencapai yang namanya asset preservation, yaitu bagaimana cara menciptakan aset. Di saat kita mengumpulkan aset, kondisinya di mana kita ingin membuat yang namanya aset distribution. Apa yang dimaksud dengan aset distribution? Aset distribution adalah di mana di saat kita memiliki aset, kita bisa mewariskan atau melanjutkan ke generasi berikutnya. Nah, orang yang well disebut dengan wealthy atau crazy rich dan lain sebagainya. Nah, ini pertanyaan berikutnya adalah karena materi kita berhubungan dengan healthy, saya ingin sahabat semua menjawab healthy, wealthy, and happy, mana yang lebih utama? Mana yang lebih duluan? Ada yang bisa bantu jawab? Oke, coba saya deh yang jawab ya. Pasti orang berpikir saya ingin sehat. Sehat adalah sejahtera. Pada kenyataannya, ini versi Jack Ma. Health first or money first. Okay. If you put bananas and money in front of monkey, monkey will choose bananas because monkey don't know the money can buy a lot of bananas. Nah, ini kalau kita ke Bali, kita ke Ubud atau Uluwatu, pasti kita ketemu dengan banyak monyet ya. Ini sindrom holiday ya. Kalau ketemu dengan monyet di Bali, pasti mereka milih kacang atau banana. Nah, gimana dengan manusia? In reality, if you put money and health in front of people, people can choose money. Pasti orang akan milih uang. Don't know that health can bring more money and happiness. Pada kenyataannya adalah kesehatan bisa membuat orang happy dan sejahtera. Faktanya adalah, di saat orang bilang saya milih kesehatan, banyak sekali orang sakit dan kesulitan membiayai tagihan medis. Saya berhadapan dengan para dokter di sini, dan tadi Dokter Andi sudah menyebutkan ada tindakan yang asuransinya belepotan dan lain sebagainya, dan butuh penjaminan kesehatan jika terjadi kondisi medis di rumah sakit. Nah, ini adalah fakta yang mungkin menjadi PR saya sebagai financial educator dan juga PR kita para dokter, bahwa banyak sekali orang-orang yang tidak teredukasi tentang pentingnya untuk membuat yang namanya preparation tentang kesehatan. Oke. Ini 3 sumber kebangkrutan financial atau why people go to bankrupt. Pertama sumber kebangkrutan seseorang adalah tagihan medical bills atau saya sebut dengan shocking medical bills. Hari ini bukan menjadi rahasia umum lagi. Kalau misalnya pasien COVID biaya dengan sendiri minimal 500 miliar, 500 juta, kecuali mereka menggunakan fasilitas pemerintah. Yang kedua, biaya beracara hukum, dana atau perdata atau contoh divorce yang butuh biaya lawyers yang sangat mahal dan proses yang panjang. Yang ketiga, pajak. Pajak ini no way to hide, tidak ada jalan keluar untuk kita lari dari pajak. Nah, mungkin someday kita buat acara untuk para sahabat semua bagaimana cara mengatur perpajak. Oh ya, hari ini di dalam grup ini ada sahabat saya dari Surabaya, Bang Victor yang ahli pajak. Jadi kalau sahabat semua ingin berkonsultasi bisa hubungi beliau. Nah, ini ada 3 sumber kebocoran financial. Hari ini kaitannya antara healthy dan wealthy, kita fokus ke shocking medical bills. Apa aja sih financial priority untuk menuju well? Pertama, kita harus menyiapkan yang namanya saving. Saving. Kalau secara umum kita ketemu dengan seseorang, saya udah menabung di bank. Oke, it's okay. Menabung di bank itu adalah bagian dari rutinitas atau untuk penempatan emergency fund atau dana taktis yang kapan aja kita bisa gunakan.
Bagaimana dengan investment? Investment itu tujuannya adalah untuk menuju financial freedom. Apa aja contohnya? Misal seseorang ingin merancang yang namanya retirement planning atau education planning untuk anak-anaknya atau rekening financial freedom yang lainnya. Penempatannya adalah di investment. Bagaimana dengan protection? Protection akan memberikan rasa nyaman atau peace of mind kepada seseorang di saat mereka menyiapkan yang namanya financial freedom. Jadi 3 hal yang harus dipersiapkan untuk menuju wealth. Saving itu hanya untuk dana taktis atau emergency fund, dan investment untuk menuju financial freedom. Nanti kita akan bahas di belakang apa aja sih pilihan investasinya, dan protection untuk memastikan setiap tujuan financial tercapai. Oke. To be wealthy in time uncertainty. Oke. Apa sih uncertainty? Uncertainty itu adalah ketidakpastian, dapat dikatakan menjadi risiko-risiko yang dapat diukur dan tidak dapat diukur. Kenapa saya ambil judul uncertainty? Ini berkaitan dengan World Financial Planning Day di Oktober ini. Ini acara financial planning dunia. Saya ambil judul ini. Ketidakpastian atau uncertainty menjadi ketidakpastian yang terdiri di sisi positif dan negatif. Ketidakpastian positif dapat juga dikatakan sebagai kesempatan. Contoh, di saat awal pandemi dimulai, Zoom booming. Mulai dari yang namanya anak TK sampai yang milenial dan baby boomers menggunakan Zoom untuk berkomunikasi. Si Eric Yuan, pendiri Zoom, langsung melejit sahamnya dan menjadi salah satu orang terkaya di dunia saat ini. Itu bicara tentang opportunity di saat pandemi. Nah, ada juga beberapa industri yang mengambil kesempatan di masa pandemi seperti farmasi atau industri-industri yang berbau kesehatan yang menjual vitamin. Oke, apa sih financial impact? September ini Menteri Ekonomi mengumumkan bahwa Indonesia mengalami resesi. Resesi kalau tidak teratasi akan menjadi yang namanya krisis. Nah, bagaimana kita deal dengan kondisi resesi ini? Tentu yang dibutuhkan adalah money management atau mempersiapkan kondisi keuangan yang cukup terencana supaya kita tidak terimbas dari dampak resesi. Ada yang namanya financial risk, dan financial risk ini akan berdampak kepada family. Contohnya apa nih? Dengan resesi mungkin ada perusahaan yang tidak kuat dan mem-PHK karyawannya. Baru-baru ini Undang-Undang Cipta Karya Omnibus Law lagi heboh-hebohnya, banyak yang di PHK, banyak yang konflik interest dengan undang-undang tersebut, dan tentunya kalau ada PHK pendapatan menjadi turun atau mungkin hutang menjadi bertambah, bisnis menurun, dan bahkan tidak bisa bayar hutang. Ini harus bagaimana? Tentunya butuh yang namanya income. Income untuk kondisi hari ini secara statis financial planning tidak bisa lagi satu sumber income untuk bertahan di kondisi uncertainty. Ada kalanya kita menukarkan waktu dan tenaga untuk menghasilkan uang. Ada kalanya uang dapat menjadi alat untuk mencapai impian. Akan tiba saatnya juga uang bisa menghasilkan uang. Caranya gimana? Dengan accumulate investasi atau untuk menuju financial freedom. Bagaimana caranya? Oke. Ini adalah art of mind wealth. Bagaimana seni membelanjakan uang. Jadi kalau guru saya bilang begini, Novi, kamu belanja aja. Jadi katanya tanda-tanda kehidupan itu adalah orang berbelanja. So belanjanya kemana? Nah ini belanja tentang bagaimana cara kita mengelola penghasilan atau income, atau saya sebut dengan smart money to be prosperity. Di saat kita menerima penghasilan, yang harus kita keluarkan pertama adalah horizontal dan vertikal. Vertikal dan horizontal. Kemana? Kalau yang vertikal, kita berikan ke sang pemberi rezeki. Tentunya kalau di Muslim namanya zakat atau sedekah. Kalau di Kristen namanya persepuluhan. Atau kalau di Bali dana punya. Nah ini yang wajib kita keluarkan setelah kita menerima income. Ke vertikal, dan horizontalnya kemana? Tax. Jadi kita nggak bisa lari dari tax. Nah, after charity and tax, bolehlah kita mengalokasikan dana yang kita terima, sisihkan dan sisakan. Sisihkan kemana? Hidup sehat dan produktif. Seseorang menyicil sesuatu dengan cara berhutang. Berhutang bukannya tidak baik, boleh-boleh aja, asal hutangnya bisa mengakumulasikan aset atau memiliki nilai di akhir. Seni berhutang adalah minimal debt, hutang itu 35% dari penghasilan. Jadi 35% ini ada hutang produktif, ada yang namanya hutang non produktif. Hutang produktif apa? Jumlahnya maksimal 20% dari penghasilan. Tujuannya adalah untuk menciptakan aset seperti kita ke PR atau utang bisnis dan lain sebagainya, itu boleh 20%. Sisanya bagaimana?
15% untuk hutang konsumtif. Minimal 15%. Tujuannya misalnya kita menggunakan segala sesuatu untuk memenuhi keinginan. Nah, penting di sisi dari kita menggunakan art of mind well, harus bisa bedakan yang namanya needs and want, supaya kita bisa membelanjakan uang di pos-pos tertentu. 10% dari income yang kita dapatkan untuk protection, supaya memastikan semua tujuan financial tercapai dan memberikan rasa kenyamanan pikiran atau peace of mind. Untuk investasi itu minimal 10% juga. Jadi setelah kita sisihkan debt 35%, protection 10%, dan investment 10%. Lalu sisanya bebas belanjakan 30% untuk kebutuhan hidup dan 15% lagi untuk kebutuhan gaya hidup. Nah, yang 15% ini bisa digunakan untuk bermain-main atau pengembangan diri. Nah, kalau saya suka menggunakan yang 15% ini untuk belajar dan holiday. Jadi saya menggunakan satu jembatan, misalnya tadi si Mbak Prima udah menjelaskan ada beberapa credential, ada saya hobi belajar, misalnya dengan belajar ke satu kota, kita menjadi traveler, bukan menjadi turis, dapat dua hal, bisa tahu dunia luar dan dapat ilmu. Jadi dari sisi ilmu dari sisi pengembangan diri di 15%. Nah, ini adalah smart money to be prosperity. Jadi jika seseorang ingin menuju well, ini formulanya. Formula ini bukan saya yang ciptakan, ini dari FPSB Indonesia, dan ini udah pakem banget. Jadi kalau misalnya sahabat semua ingin mengelola uang dengan bijak, cukup pakai formula ini. Oke, bagaimana dengan emergency fund? Seperti kita tahu, kondisi pandemi banyak sekali income yang drop, atau bahkan orang yang banyak nggak punya penghasilan sama sekali. Jika seseorang memiliki yang namanya money management yang bagus sebelumnya, dia akan hidup happy-happy aja. Nah, di saat ini, emergency fund berapa sih dialokasikan? Minimal 3-6 bulan pengeluaran rutin bulanan untuk emergency fund. Tujuannya apa? Dana darurat adalah suatu dana yang dialokasikan secara terpisah untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya sangat darurat. Contoh untuk apa? Sakit, atau PHK terhadap pencari nafkah, renovasi rumah atau mobil rusak, keluarga sakit atau meninggal, dan penempatannya di mana nih? Di mana mau tempatkan dana emergency fund? Tempatkan di namanya rekening multi-cash account. Di mana multi-cash account itu? Di saving atau deposito jangka pendek, atau bisa beli fine gold, atau reksadana pasar uang. Nah, ini untuk penempatan yang namanya emergency fund. Well, in time, okay. Jadi kita bicara wealthy, tentu bicara tentang financial planning. Financial planning adalah fundamental untuk menuju yang namanya well. Kenapa? Kita hidup hari ini untuk menuju masa depan. Ada yang namanya ketidakpastian, ada yang namanya kepastian. Apa yang dimaksud dengan ketidakpastian atau uncertainty? Ketidakpastian dalam hal ini adalah misalnya risiko sakit kritis, atau kepastian dipanggil oleh sang kuasa atau meninggal dini. Bagaimana dengan life goals? Tentu misalnya kalau terjadi risiko ketidakpastian dan risiko kepastian, bisa jadi life goal seperti menikah atau pendidikan anak, memiliki rumah, perjalanan ibadah bisa tercapai. Karena hidup selalu penuh dengan yang namanya ada life goals, ada yang financial needs, semuanya butuh uang. Nah, uang juga punya resiko. Hari ini kita berhadapan dengan resiko uang, resiko atas pandemi. Resiko uang, nilai uang berkurang dan lain sebagainya. Oke. 4 benefit kenapa orang harus melakukan financial planning. Pertama, without financial planning, hard to set goal. Jadi kalau tanpa financial planning susah untuk mencapai financial goal. Tanpa financial planning juga susah untuk manage pengeluaran atau spending. Financial planning can help you to reach your financial goal. Untuk menciptakan financial freedom butuh yang namanya fundamental financial planning. Financial planning prepare you for a financial emergency, ya, untuk menciptakan namanya secure atau emergency. Oke. Financial planning itu apa sih? Proses untuk mencapai tujuan keuangan secara terintegrasi. Ini menurut standar FPSB. Jadi kita tinggal ikut ini aja. Jadi nanti sahabat semua bisa googling FPSB itu apa, dan ini pusatnya global. Jadi kalau untuk para praktisi atau semua perencana keuangan Indonesia akan berbasis ke FPSB Indonesia. Oke. Bagaimana dengan fundamental wealth planning? Fundamental wealth planning, mau tidak mau, kita harus akuin, yang tadi Dr. Andi bilang, segala sesuatu itu butuh yang nama protection. Orang kena cedera aja harus diprotek dulu, harus misalnya dipindahkan tempat. Nah, ini juga bagian dari fundamental wealth planning adalah protection atau insurance. Kita tidak bisa lari dari ini. Oke, protection atas apa aja? Tadi Dr. Andi juga menjelaskan, di saat seseorang masuk rumah sakit, dia akan kelimpungan atau kewalahan dengan namanya tagihan medis. Jadi saya buat di sini istilah bagaimana menghandle shocking medical bills plans. Jadi shocking medical bills ini artinya kalau misalnya seorang masuk rumah sakit,
ada tagihan medis yang akan berpengaruh ke tindakan dan untuk pulangnya si pasien, dan itu jumlahnya unpredictable. Butuh yang namanya rencana proteksi atas shocking medical bills atau health insurance. Tujuannya adalah untuk mengatasi terjadinya kebocoran finansial karena sakit atau sakit yang berkepanjangan. Ini penting dimiliki oleh orang-orang yang hari ini sehat dan produktif. Ini jika seseorang masuk rumah sakit ada dua hal yang ditimbulkan. Direct medical cost dan indirect medical cost. Apa itu yang dimaksud dengan direct medical cost? Direct medical cost adalah biaya yang ditimbulkan oleh si sakit itu sendiri. Nah, bagaimana dengan keluarga yang menunggunya? Juga butuh biaya, butuh akomodasi, beli vitamin, dan lain sebagainya. Secara psikologi, keluarga yang menunggu juga akan terganggu jika ada yang dirawat, pasti butuh biaya. Ujung-ujungnya gimana? Kalau misalnya nggak punya protection, pasti akan mengganggu cash flow. Seperti biaya kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, dan lain sebagainya. Prim, tolong accept, Prim. Nggak bisa enter. Nggak ada, Mbak. Udah semua. Ada yang di waiting room, aku nggak bisa enter materiku. Nggak ada lagi. Nggak ada yang masuk itu. Ada yang masuk. Terus yang kedua yang harus dipersiapkan adalah income protection. Seperti saya tahu yang hadir di sini semua adalah para profesional dan juga eksekutif yang tentunya income mereka based on productivity dan kesehatan. Bagaimana cara menjaga income supaya tetap utuh jika terjadi seperti critical illness, seperti serangan jantung atau stroke, itu bisa terjadi ke siapapun, tidak orang. Bagaimana dengan keluarganya? Jadi penting sekali untuk menyiapkan yang namanya penggantian income. Jika seorang atau kepala keluarga terdampak atas resiko sakit kritis, maka dibutuhkan sejumlah besar untuk baik biaya pengobatan atau untuk menggantikan income-nya. Oke, bagaimana dengan legacy planning atau income replacement? Saya bilang ini adalah dana darurat untuk kondisi hari ini, kondisi uncertainty. Kalau tadi saya bicara tentang dana darurat 3-6 kali pengeluaran itu di situasi normal. Hari ini di kondisi uncertainty, kita butuh yang namanya kepastian atas income untuk sebuah keluarga bertahan 5-10 tahun ke depan dari siapa? Dari income replacement. Tujuannya apa? Untuk legacy planning, untuk membiayai kehidupan keluarganya jika terjadi risiko dengan sang pencari nafkah. Yang keempat adalah asset planning. Seperti kita tahu, hutang dan aset itu akan diwariskan. Nah, penting miliki yang namanya, saya bilang last will dari sisi kontrak uang pertanggungan, harta dan hutang diwariskan. Dua-duanya itu penting untuk diproteksi. Simple things adalah bagaimana untuk menyiapkan yang namanya debt protection. Seberapa besar hutang yang kita miliki, bisa kita transfer risiko ke kontrak uang pertanggungan di insurance. Seberapa besar nilai yang ingin kita wariskan akan menentukan seberapa lama kita dikenang oleh the loved ones, oleh orang-orang yang kita cintai. Ini 4 hal, 4 fundamental yang saya akan share ke sahabat semua tentang bagaimana untuk menuju well. Oke. Untuk mencapai well tadi, ada yang namanya investasi atau investment. Investment fundamental kita udah bahas tadi tentang yang namanya protection di bawah, paling bawah itu adalah fundamental, karena bagaimana merancang sebuah investasi sama dengan membangun sebuah rumah. Bangun sebuah rumah butuh fondasi baru sampai ke atap. Namun banyak yang saya temui di lapangan, orang ke atap dulu baru ke bawah. Mereka lupa yang di bawah itu adalah yang paling fundamental. Badai dikit, hancur. Nah, yang pertama tabungan obligasi itu yang sangat simple. Di kondisi pandemi hari ini, kondisi resesi, kita sebagai warga Indonesia yang mampu, kita bisa membantu program pemerintah dengan beli obligasi, sukuk, dan ori, dan lain sebagainya. Itu semua tersedia di bank. Jadi dengan apa namanya simple things, hal kecil kita membantu roda perekonomian Indonesia. Asuransi atau unit link. Ini penting saya jelaskan sedikit tentang unit link. Unit link itu adalah asuransi yang di-combine dengan investasi, namun investasinya itu ada tujuan untuk melindungi tujuan berinvestasi. Saya nggak akan bahas detail. Nah, bagaimana dengan reksadana? Reksadana juga untuk investasi yang risikonya juga bisa kita manage, bisa membeli properti, namun properti ini kurang liquid, butuh waktu yang sangat panjang untuk menjadi return dan liquid, dan bermain saham, bisa main sendiri atau bisa berhubungan dengan manajer investasi. Jika ada kesempatan, saya akan undang sahabat saya yang jago banget di sisi investasi. Kalau sahabat semua yang hadir di sini mau, saya akan ngasih feedback nanti form registrasi. Dan yang ketiga, yang paling atas adalah bagaimana tentang spekulasi.
Bagaimana seorang untuk mencapai financial freedom? Dia harus memiliki 3 hal, saving, investment, dan protection. Ini tentang protectionnya. Nah, sahabat semua pernahkah mendengar tentang sandwich generation? Hari ini saya termasuk sandwich generation. Saya bertanggung jawab ke orang tua, saya juga bertanggung jawab ke anak. Tugas kita semua yang hadir di sini adalah bagaimana kita memutus mata rantai supaya sandwich generation tidak kita wariskan lagi ke keturunan kita kelak. Apa yang dimaksud dengan sandwich generation? Sandwich generation ini adalah bagaimana mengatur keuangan, membuat warisan, membuat anak-anak hari ini mandiri. Karena apa, sahabat? Anak-anak kita bukanlah return investasi. Kita juga bukan emergency fund bagi keturunan kita kelak. Namun, kita wajib menjadi sumber mata air bagi keturunan kita kelak. Artinya apa? Kita, di saat kita nanti di masa pensiun, kita juga bukan emergency fund buat anak-anak kita. Namun, di saat kita juga nanti menua, kita juga tidak boleh bergantung hidup ke anak. Ya, kita harus mandirikan anak dari sekarang dengan yang menyusun namanya education planning. Namun, sebagai orang tua yang bijaksana, kita harus memberikan legacy atau warisan ke keturunan kita kelak sehingga bisa menjadi sumber mata air bagi keturunan kita kelak. Oke, kalau sahabat semua ingin menghitung semua budgeting tadi, ada apps-nya. Nanti akan saya kirim ke email. Oke. Planning is bringing the future into the present. Semua yang kita bahas itu hanyalah tentang planning. Bagaimana untuk merealisasikannya. Oke, ini yang dimaksud dengan financial freedom. Apa sih yang dimaksud dengan financial freedom? Banyak teori menceritakan bahwa financial freedom itu katanya kita udah nggak perlu kerja lagi, goyang-goyang kaki aja bisa menikmati hidup. Ada benarnya, tapi secara financial planning, secara wealth management, yang dimaksud dengan financial freedom ini ada rule-nya. Pertama, hutang menjadi 0 di saat pensiun. Nah, rule-nya tadi adalah supaya hutang menjadi 0 di saat pensiun, kita butuh mengalokasikan maksimal hanya 35% dari income. Yang kedua, memiliki likuiditas yang cukup. Artinya apa? Tidak semua uang kita alokasikan ke tempat yang non-liquid. Artinya kita butuh yang juga gampang kita gunakan untuk kebutuhan. Memastikan perlindungan financial yang baik. Minimal, miliki 4 hal yang tadi untuk memiliki perlindungan financial dari health, menghindari risiko medical bills, critical illness, dan legacy planning. Nah, anak-anak mendapat pendidikan terbaik, jadi dipastikan di saat kita pensiun atau di hari tua nanti, anak-anak kita juga udah mandiri, memiliki rumah yang nyaman untuk dinikmati di hari tua, menikmati hari tua yang menyenangkan bersama sahabat dan pasangan, dan menyediakan warisan yang terkendali. Oke, saya senang hari ini bisa sharing ke para sahabat semua, tentunya apa yang saya sampaikan dan Dr. Andi sampaikan tadi, lebih bermakna bagi kami jika para sahabat semua mengisi dalam bentuk feedback. Oke, thank you, keep in touch. Boleh sahabat semua follow IG saya, dan ini WhatsApp saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum saya tutup, Prim, saya akan mengucapkan juga terima kasih kepada sahabat semua yang mengundang. Pak Ariantara dari Jakarta, ada artis dari Medan, Rosmaika juga. Ada beberapa sahabat lagi tadi. Ada Pak Handoko dari Pontianak. Ada Pak Dian. Say thank you untuk kita semua. Wow, luar biasa ya. Bu Novi Sylvia, kita beri aplaus rekan-rekan semua dengan tepuk tangan secara virtual ya. Luar biasa narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu tadi yang pertama dari Dr. Andi ya, beliau memaparkan tentang bagaimana cedera saat olahraga dan juga penanganannya ya. Kemudian di sini juga udah ada beberapa pertanyaan, nanti saya juga akan bacakan. Kemudian yang kedua yaitu pemaparan dari narasumber kita yang dari Bu Novi Sylvia, yaitu bagaimana kita mempunyai namanya financial freedom gitu ya. Kemudian ada asset preservation, asset accumulation, distribution, dan semuanya itu sebenarnya tujuannya adalah agar kita semua bisa wealthy, healthy and wealthy. Wow, luar biasa topik pada pagi hari ini. Oke, Bapak Ibu semua, kita akan sambung lagi di sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab tentunya. Baik, saya akan membacakan, tadi ada juga yang sudah bertanya ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh di chat box, nanti saya akan bantu untuk bacakan. Nah, tadi juga ada pertanyaan dari Ibu Neti Samshiba. Tadi sudah ya dijawab, bagusnya olahraga apa ya dok buat umur-umur menjelang jelita? Apa itu ya? Saya juga kurang tahu ya umur jelita. Apa saya kurang ya, gaul? Gimana? Udah jelita ya, Jeng Neti ya? Udah jelita, oke. Nah, sudah dijawab juga oleh Dr. Andi ya. Jadi olahraga buat usia jelita itu renang dan sepeda statis di rumah ya. Masih orangnya masih ada nggak? Saya jawab langsung. Oke, boleh. Orangnya masih hadir. Masih, Jeng Neti. Buka video, Jeng. Ya, masih. Orangnya masih hadir. Buka video dong. Ya, Bu Neti hadir ya. Saya jawab langsung ya.
usia jelita ya, jelang 50 tahun. Jadi kita harus ingat umur saat olahraga. Boleh sebenarnya olahraga itu kita lanjutkan di usia yang jelita apabila kita dari muda sudah olahraga, boleh. Asal kita harus ingat, kita sudah paham betul olahraga yang kita lakukan. Kemudian kita selalu kontrol dengan olahraga yang kita lakukan. Tapi kalau kita sudah jelita dan kita belum berpengalaman dengan olahraga yang kita lakukan, maka pilihlah olahraga yang aman. Olahraga apa yang aman untuk jelita? Yang aman dengan persendian, terutama lutut, ankle, pinggul, dan tulang belakang. Kenapa? Karena olahraga yang berat akan menimbulkan impact. Impact itu adalah tekanan kepada organ tersebut. Jadi yang paling aman, yang impact-nya low impact adalah renang dan sepeda statis apabila Anda berada di usia jelita. Tapi kalau Anda umpamanya kan banyak orang yang dari dulu, dari muda sudah olahraga. Misalnya Anda dari muda sudah memang jogging, suka jogging. Tidak apa-apa, jogging aja terus. Karena saya yakin kalau Anda memang dari dulu sudah jogging, berarti Anda memang langsing. Artinya berat tubuhnya memang ideal. Tidak terlalu tinggi impact-nya ke lutut, ankle, dan organ lainnya. Sehingga tetap boleh melakukan olahraga jogging, tapi ingat, Anda harus selalu kontrol. Kenapa? Karena di atas 35 tahun, apalagi di jelita, itu proses degeneratif sudah berlangsung. Nah, kemunduran fungsi organ dan sendi sudah mulai berjalan. Jadi Anda harus sering check up, rutin, supaya yang Anda sudah miliki sudah sehat, jangan sampai rusak. Karena apabila Anda mengabaikan kontrol, check up, maka hati-hati dengan proses degeneratif yang sedang berlangsung. Nah, cedera yang dibiarkan, karena beda loh, orang yang rajin olahraga dengan orang yang tidak rajin olahraga, biasanya orang yang rajin olahraga, keluhan ringan itu diabaikan. Jadi dia tidak terlalu peduli dengan keluhan ringan. Kadang-kadang dia tidak rasakan. Sehingga ketika cederanya mulai berat, baru terasa. Nah, penanganan cedera berat jauh lebih berat ketimbang penanganan cedera ringan. Nah, kadang-kadang cedera berat itu sudah harus dilakukan operasi. Dan itu tentu punya biaya besar. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi olahraga itu seperti itu. Ini jawaban khusus saya buat Ibu Neti karena dia masih hadir. Ya dok, thank you dok. Ya. Thank you, Ya. dok. Saat ini saya sih olahraga lebih banyak di yoga dok. Nah, yoga juga boleh. Yoga boleh. Nah, tapi ibu harus ingat, ada target yang harus ibu capai. Nah, yoga itu olahraga aerobik. Nah, jadi sebenarnya bagus buat bakar lemak dan melatih jantung. Nah, ibu harus perhatikan presentasi saya tadi, harus mencapai target. Nah, sekarang ibu usia berapa? 49 atau 48 atau sudah 50? 48 dok. 48. Berat badan? 59. 59. Nah, terus olahraganya yoga ya. Ibu perhatikan kalau saat yoga itu berapa heart rate yang ibu capai biasanya? Lumayan sih dok. Nggak, gerakan. Lumayan ya? Lumayan. Soalnya saya yoga udah lama sih, udah berapa tahun yang lalu saya yoga. Cuman mungkin karena... Berarti ibu sudah lama ya? Ya. Iya. Iya dok. Table. Pertanyaan dari Dokter Tika nih. Kayaknya jaringan, Tim. Oke, kita tunggu dulu ya. Ibu Neti, dengar? Ya dok. Oh, nah, Ibu Neti, denyut jantung istirahatnya berapa sekarang? Kalau istirahat, lagi tidak olahraga? Masih, kemarin saya habis check up masih normal ya. Kemarin itu berapa ya? 100, lupa dok. 2 minggu yang lupa lalu. Ya? Nah, jadi gini Bu, Ibu kan ini kalau saya lihat Ibu berat badannya dan umurnya itu disesuaikan dengan kondisi Ibu, sebenarnya Ibu sehat. Nah, tapi Ibu yang belum tahu, kelihatannya Ibu belum menggunakan kontrol heart rate
saat olahraga. Ya. Ibu belum paham mana heart rate untuk mencapai kesehatan jantung, mana heart rate untuk sekedar bakar lemak. Nah, di presentasi saya tadi itu ada. Ibu kan udah usia mau 50 nih, itu penting. Kenapa? Karena ibu harus saat ini memperkuat jantung. Karena ibu sebenarnya dari segi berat badan tidak lebih, tapi ibu belum tahu. Apa ibu sudah pernah cek lab? Kolesterolnya tinggi apa enggak? Normal dok, normal, masih normal. Normal. Itu normal, itu suatu apa namanya, sudah modal besar. Jadi ibu cuma tinggal memperkuat jantung karena ibu sudah tidak ada beban kolesterol, sehingga tidak ada PR untuk menurunkan kolesterol. Itu sangat bagus. Nah, jadi hanya ibu punya PR, harus tahu targetnya, dan ibu harus pelajari bagaimana cara melatih otot, terutama otot-otot yang memegang tulang, terutama daerah sendi harus diperkuat. Karena itu di usia saat mulai menurun. Ibu udah pernah ukur vitamin D3? Kadar D3-nya udah pernah diukur? Belum sih, lupa saya dok, belum. Belum. Berarti ibu belum kontrol kesehatan ke dokter ortopedik sport injury secara rutin ya? Ya betul, belum. Itu ibu harus itu minimal 1 kali 6 bulan atau minimal banget 1 kali setahun itu harus tahu bahwa ibu metaboliknya sudah cukup. Nah, jadi kondisi metabolik itu harus bagus. Nah, kadar D3 ibu dalam darah itu bagus sehingga ibu bisa meminimalisir yang namanya osteoporotic problem. Nah, masa-masa. Jadi ibu ini, perempuan itu paling gampang kena penyakit osteoporosis, apalagi kalau tidak melatih otot, apalagi kalau kekurangan kalsium, apalagi kalau kekurangan vitamin D. Wah, itu lebih panjang ceritanya. Jadi banyak orang yang kaget, saya olahragawan, saya ini latihan terus, kenapa saya hanya terpleset, kok patah? Nah, ini kaget-kaget semua karena dia merasa yakin dengan olahraganya, tapi dia sebenarnya nggak paham. Nah, makanya perlunya kontrol ke dokter itu adalah mengetahui apa yang kita lakukan, olahraga yang kita lakukan itu sudah benarkah, sudah cocokkah targetnya, sudah tercapaikah. Inilah pentingnya komunikasi. Tidak melulu ke dokter itu berobat, tidak melulu. Kadang-kadang kita ke dokter hanya bicara saja, ngobrol saja. Tapi ilmu yang kita dapatkan banyak. Karena kita bisa mengetahui apa yang kita lakukan itu sudah tepat. Banyak orang olahraga, tapi tidak menemukan kesehatan. Justru menemukan cedera. Bahkan beberapa kasus kita dapatkan, banyak orang olahraga justru malah cedera dan meninggal. Bahkan meninggal, karena tidak tepat sasaran. Ya, Bu Netia, kayaknya cukup cukup panjang. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Oke, thank you Dok Andi, sangat jelas ya pemaparannya. Mudah-mudahan menjawab ya Ibu Neti. Oke, saya bacakan pertanyaan kedua nih Dok. Nah, Dok Andi, sekarang ini banyak orang goes. Cuma banyak yang belum tahu penanganan cedera terutama saat bersepeda. Apa indikator bahwa orang tersebut sudah mencapai heart rate maksimalnya? Dan pertolongan pertama yang bisa dilakukan jika orang tersebut sampai pingsan, Dok. Terima kasih, Dok. Nah, ini orangnya ada nggak tuh yang nanya? Ada. Nah, jadi dia menanya cedera sepeda ya? Ya, Dok. Ya, Pak Agus nanyanya cedera sepeda. Ya. Bagaimana penanganannya? Ya, benar, Dok. Ya, jadi kalau ada orang cedera bersepeda, terutama yang kalau ada pingsan, itu tadi di slide awal saya ada tuh. Itu rata-rata yang pingsan itu, pertama dia tidak menggunakan heart rate, jadi tidak dikontrol heart rate-nya. Nah, saat kita intensitas ringan sampai sedang, pemakaian masker itu tidak problem sebenarnya. Karena kenapa? Karena kebutuhan oksigen kita belum terlalu meningkat. Nah, tetapi kadangkala kita karena semangatnya atau mungkin tidak pengalaman berolahraga sepeda, jadi melakukan olahraga sepeda lebih dari 1 jam. Nah, jadi semangat nih ikut komunitas, padahal usianya mungkin juga sudah tidak pas. Nah, jadi untuk kasus ini sebenarnya masalahnya sederhana, yang tidak mengontrol heart rate. Nah, kapan kita jatuh di intensitas berat?
Jangankan pingsan, bisa lebih dari risiko itu. Kalau kita, kenapa? Apalagi kalau pakai masker tuh, lebih meningkat lagi. Karena sudah pakai masker, kita sudah intensitasnya berat, jadi heart rate 85% dari heart rate itu sudah terlewati, nah, sehingga kebutuhan oksigen sangat meningkat. Jangankan pakai masker, nggak pakai masker aja sudah berisiko, karena heart rate-nya sudah masuk intensitas berat. Dan ini sudah membuat metabolisme bekerja berat, dan jantung juga bekerja keras. Nah, tidak adanya kontrol pada heart rate ini sangat-sangat berisiko untuk kesehatan. Itu yang perlu saya perhatikan. Apalagi tadi yang ditanyakan Pak Agus. Jadi penanganannya. Nah, jadi kalau ada pingsan, yang paling perlu sebenarnya orang pingsan itu oksigen. Itu yang dia butuhkan. Oksigen Pak, nggak ada yang mau. Dia tidak jantung, kita tidak perlu melakukan pertolongan pertama pada serangan jantung, karena itu bukan serangan jantung. Nah, kita harus membedakan orang pingsan dengan serangan jantung, beda itu. Nah, kalau orang pingsan hanya butuh oksigen, tapi kalau orang serangan jantung, dia harus dilakukan CPR. Nah, jadi harus pertolongan pertama pada serangan jantung, jadi harus dipompa jantungnya dan diberikan oksigen mood to mood. Nah, jangan orang pingsan, Anda perlakukan seperti orang serangan jantung. Anda pompa jantungnya. Padahal dia bukan serangan jantung. Dia cuma pingsan karena tadi dia kekurangan oksigen. Dia butuh oksigen lebih, tapi karena dia olahraganya pakai masker dan jatuh ke intensitas berat, nah, sehingga dia pingsan. Nah, kalau pingsan itu Anda rangsang aja. Ada bau wangi-wangian yang kencang, seperti umpamanya ada minyak kayu putih, rangsang aja pakai itu. Tapi yang paling bagus sebenarnya oksigen. Begitu Anda kasih oksigen, dia siuman tuh. Kalau orang pingsan. Atau kalau ada rangsangan yang tajam, seperti yang tadi minyak kayu putih, itu biasanya juga dia langsung bangun, terangsang. Nah, jangan Anda perlakukan orang pingsan dengan orang dikira serangan jantung. Beda perlakuannya. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak, orang pingsan tapi dipompa terus, malah jadi cedera nanti. Nah, karena itu bukan serangan jantung, beda orang pingsan dengan serangan jantung. Bahasa awamnya semaput. Ada lagi pertanyaan Pak Agus? Oke, thank you dok. Jawabannya terima kasih. Ada yang kurang tadi pertanyaannya? Siapa tahu masih kurang, boleh tanya lagi. Dari Dokter Tika, Prim. Dokter Tika ada bertanya tuh, Prim. Iya. Dok, thank you dok. Thank you Pak Agus. Thank you. Iya, ya seru ya. Jadi banyak pertanyaan. Nah ini dari Dokter Tika ya. Pertanyaannya, seberapa penting pemanasan sebelum olahraga untuk mengurangi kemungkinan cedera saat olahraga? Minimal berapa lama pemanasan yang seharusnya dilakukan? Silahkan dok. Mana Dokter Tika nih? Natasha bukan nih? Natasha bukan? Yes ya dok. Tika Natasha dok. Mana? Suruh online dia. Buka video Beb, buka video. Nah itu dia tuh. Tika, jadi pertanyaannya Tika ini pertanyaan seberapa pemanasan? Pemanasan itu sebentar aja cukup, 5-10 menit. Jadi pemanasan dan sebenarnya bukan cuma pemanasan ya, pemanasan dan pendinginan itu penting. Jadi pemanasan itu persiapan supaya organ kita itu siap melakukan aktivitas. Itu sebenarnya tujuannya. Jadi dengan pemanasan ini kita akan mencegah cedera. Karena otot kita jadi siap. Nah, jangan buat organ itu jadi kaget saat olahraga. Itu makanya cedera. Jadi sebenarnya tujuan daripada pemanasan itu 5-10 menit itu hanya untuk mempersiapkan. Nah, samalah dengan kita umpamanya mau menghadapi calon mertua, menghadapi pacar, itu kan butuh persiapan tuh. Nah, jadi siap-siap dulu kalau mau ketemu pacar kan harus rapi dulu, ganteng dulu ya, begitulah. Jadi ototnya kita persiapkan, organnya kita persiapkan dengan pemanasan. Sebagai contoh, saya kasih contoh ya. Umpamanya kita ingin bersepeda. Nah, bersepeda itu kita perlu membuat pemanasan kepada ankle. Nah, jadi sendi-sendi di ankle, sendi-sendi di lutut. Kita lakukan gerakan-gerakan yang merangsang daerah-daerah tersebut sehingga otot tersebut terjadi kontraksi dan terjadi peregangan. Nah, secara melalui gerakan-gerakan sederhana yang kita lakukan. Nah,
Nah, ini harusnya ada gambar nih, biar ada contoh. Tapi Dr. Tika pasti tahu tuh gerakan-gerakannya, karena dia kan olahragawan juga tuh. Nah, jadi gerakan-gerakan pemanasan itu membuat sendi otot kita jadi siap. Nah, saat dia siap seperti itu, dia tidak kaget saat olahraga. Sama lah ketika kita siap menghadapi pacar, calon istri atau mertua. Ketika kita siap, kita percaya diri. Nah, kita mudah menghadapinya. Nah, kita tidak kaget. Tapi kalau kita tidak siap, kita akan kaget. Begitu juga otot, begitu juga organ. Dia akan kaget sehingga mudah cedera. Nah, karena tidak siap, akhirnya terjadi sprain, terjadi strain. Nah, itu dia. Nah, Tika itu pasti bisa membayangkan itu apa yang saya maksud. Jadi cukup 5-10 menit. Sudah cukup. Tapi kan ada pertanyaan kalau... Tapi kan saat ini jarang sekali dok saya lihat kalau misalnya kan yang lagi booming itu kayak goes ya. Itu jarang banget orang yang sebelum goes itu pemanasan dulu atau after goes dia akan pendinginan. Itu seperti apa dok? Ya, nah itu. Memang kan jarang. Goes, go and then back. Ya. Memang begitu. Saya lihat kecenderungan itu terjadi. Bahkan bukan pada pada orang umum. Dokter juga begitu. Kalau olahraga langsung aja ambil sepeda digayung. Nah, sebenarnya kalau mau mensiasati, kita tidak sempat karena kan mungkin telat atau mengejar waktu, tidak sempat pemanasan. Caranya begini. Cara menggayuh sepeda saat kita belum pemanasan, lakukan gayuh sepeda itu pelan-pelan. Itu sebenarnya juga pemanasan. Nah, jadi sepeda itu contoh ya, kita menggayuh sepeda itu pelan dan buat kaki lutut kita teregang. Jadi kita gayuh itu sambil pelan. Nah, menggayuhnya. Tapi kita lakukan ini gerakan panjang kaki itu. Kan kalau sepeda itu kita gayuh paling bawah, itu kan kakinya memanjang tuh. Nah, pelan aja, pelan digayuh, pelan digayuh. Nah, itu lakukan seperti itu pelan-pelan. Jangan langsung kencang dulu. Itu untuk untuk membuat kita sebenarnya siap. Jadi jangan menggayuh langsung digayuh, speed-nya ditambah. Jangan. Nah, kalau kita tidak sempat pemanasan, cara pemanasannya seperti itu. Jadi menggayuh sepeda pelan. Pelan sekali, buat ritme ayunan kita itu teratur. Sebelum dia kita gayuh cepat. Nah, jadi itu sebenarnya teknik pemanasan juga. Jadi kita menggayuh sepeda kurang lebih 5-10 menit secara pelan dan teratur. Pelan dan teratur. Nah, itu juga akan membuat kita organ kita lebih sehat. Itu tekniknya. Kan kadang-kadang memang sering sekali itu kita nggak sempat nih. Tapi kalau Anda sudah tidak sempat, buru-buru langsung digayung. Nah, itulah ujung-ujungnya cedera karena belum siap gitu. Itu tekniknya menghadapi kalau kita tidak sempat pemanasan. Ada Tika, gimana? Ada masukan lagi? Nah. Ini kayaknya lagi di Natasa nih Tika ini. Iya, dokter lagi nungguin dokter di sini. Nah, lagi siap-siap ya. Tika sebenarnya juga pengen bertanya, Dok, bagaimana menghadapi calon, Dok? Oh iya, itu Tika itu ya, Tika ini paling gampang menghadapi calon. Ya. Karena dia kan Tika ini pertama Tika ini sudah di orang Natasa, orang kecantikan. Berarti dia sangat siap menghadapi calon. Karena dia dandannya dulu mantap, perawatannya dulu mantap. Nah, jadi menghadapi calon, langsung calonnya itu yang malah tidak siap jadinya. Karena stres duluan menghadapi Tika yang terlalu siap gitu. Ya Tika ya? Oke. Apalagi Tika, saya dengar Tika ini calonnya bule ini saya dengar ya. Ya Tika ya? Oke Dok, di sini ada Pak Victor dari Surabaya dan Pak Dian dari Tarakan yang dua-duanya itu juga hobi goes. Silakan Pak Dian. Silakan. Mewakili pertanyaan rekan-rekannya Pak Dian ya. Ya, baik Bu Novi, terima kasih Bu Novi. Ini Dr. Andi. Kadang kalau dalam hiking ya, kan saya juga goes, saya juga hiking. Ya. Di situ ada teman baru yang baru join. Nah, terus misalkan kalau hiking, tiba-tiba teman ini karena masih baru, jadi waktu naik gunung itu dia sudah mulai lemes gitu, gimana, mulai ada bintang-bintang gitu. Itu ada beberapa senior itu melarang dia duduk atau bersender di pohon. Katanya mereka sih itu supaya menghindarkan jangan sampai kolaps atau pingsan gitu Dok. Dan itu kalaupun
bintang-bintang seperti itu gimana caranya dok, penanganannya dok? Yang cara tepat menanganinya harusnya tidur, tinggikan kakinya. Jadi tinggikan bagian bawah. Jadi buat bagian bawah itu lebih tinggi dari jantung. Supaya aliran darah itu ke jantung lebih cepat dan lebih mudah karena yang bawah lebih tinggi. Itu tekniknya. Tekniknya dalam menghadapi orang yang itu sebenarnya mencegah dia semaput. Jadi kalau sudah mulai ada bintang-bintang itu seperti yang dikatakan Mas tadi, itu tanda-tanda itu. Kalau diteruskan itu bisa pingsan itu. Jadi caranya menghadapi, beri dia tempat untuk supaya bisa tidur, berbaring, tinggikan kakinya. Tinggikan kakinya. Apalagi kalau Anda bisa memesej kakinya, jadi organ bawahnya itu dimesej, dipijit-pijit. Itu dia akan lebih, apalagi pada olahraga hiking. Orang-orang yang problem olahraga hiking itu, apalagi orang baru, itu seperti itu tadi. Kenapa? Karena sebenarnya yang tidak siap itu jantungnya. Pada orang yang baru pertama kali atau tidak terbiasa dengan hiking, itu dia akan cepat sekali heart rate-nya naik. Apalagi dia tidak kontrol. Dia akan cepat sekali mudah melewati 85% dari heart rate-nya. Dan itu sangat berbahaya. Jadi yang terbiasa sudah hiking dengan ada orang baru harus didampingi, harus pendampingan. Kontrol heart rate-nya. Kalau dia sudah mendekati, suruh dia istirahat. Jangan sampai dibiarkan terus. Itu resiko. Mas Dian, apa ada pertanyaan lagi? Jadi saya konfirmasi lagi, justru sebenarnya kalau menghadapi situasi seperti itu justru dibaringkan gitu dok ya? Baringkan, tinggikan kakinya. Itu yang menghadapi seperti itu. Jangan tetap jantungnya lebih tinggi. Justru dia harus posisi jantung harus lebih tinggi, lebih rendah. Jadi kakinya ditinggikan, posisi jantung lebih rendah daripada tungkai bawah. Itu akan menyebabkan aliran darah lebih lancar dan lebih bagus aliran baliknya. Itu akan mencegah terjadinya pingsan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dok, terima saya kasih, mau tanya dok. Oh iya. Ya, boleh. Terima kasih. Dok, terima kasih dok. Saya dok nih, sorry pakai istri saya. Ya. Nah ini saya kan goes juga dan main bulu tangkis juga dok. Nah cuma beberapa, saya di Surabaya ya dok, dalam sebulan ini mungkin ada beberapa kasus meninggal dok, orang yang goes. Karena memang di Surabaya ini cukup banyak orang yang sekarang olahraganya goes gitu, dan ada lah kira-kira tiap hari Sabtu. Nah saya mau tanya gini loh dok, tadi kan dokter bilang bahwa ada yang disebut semaput tadi atau kekurangan oksigen ketika orang itu berolahraga. Kemudian ada juga di satu sisi membakar lemak itu kan intensitasnya 50% sampai 70% daripada rate maksimal tadi ya. Terus kemudian membakar lemak itu 70 sampai 85%. Nah, maksudnya saya pertanyaannya gini dok, bagaimana ketika biasanya kan gini terjadi dok, orang itu berolahraga sehingga dia lupa batas heart rate-nya tadi, let's say dia belum melewati atau sudah melewati 85% itu dia tidak tahu. Ini kan udah masuk dalam zona berbahaya ya dok ya. Tapi di satu sisi juga mungkin dia juga kekurangan oksigen. Nah, artinya gini, kita kan kadang-kadang tidak tahu. Misalnya ada tiba-tiba orang yang pingsan kayak di Surabaya itu. Dia pingsan, saya ada videonya juga, itu ada beberapa video. Dia pingsan, kemudian dia masuk ke dalam, bukan pingsan, sorry dok, dia jatuh lah. Kita nggak bisa bilang dia pingsan, pokoknya dia jatuh. Nah, kemudian ternyata dia meninggal dunia gitu dok. Nah, bagaimana kita sebagai orang yang melihat itu tahu bahwa ini gejala semaput atau dia udah heart attack gitu loh dok. Maksud saya bertanya gini supaya kita tahu batas diri kita dan kita bisa membedakan apakah sekarang saya ini atau seorang itu dalam hal sudah masuk tahap kekurangan oksigen atau sudah mau masuk tahap ke dalam heart attack tadi di mana sudah maksimal sekali atau akan melewati batas maksimal.
Gitu loh dok. Itu ya. Jadi kalau orang pingsan itu heart rate, denyut nadinya normal. Ya, kita harus bedakan dengan serangan jantung. Kalau heart attack itu kan terjadi henti jantung. Nah, jadi kepandaian kita bisa mendeteksi heart rate-nya. Denyut nadi sebenarnya gampang sekali dipegang di jari. Orang ini denyut nadinya bagus-bagus saja. Kita bisa mendengar dengan jelas, denyut jantungnya dengan jelas kedengaran. Bahkan kalau orang pingsan itu, denyut nadinya itu kencang sekali. Jantungnya bekerja keras, terdengar sekali, terasa lagi. Beda dengan heart attack, serangan jantung, sangat beda. Serangan jantung itu kan henti jantung. Jadi serangan jantung itu tidak mampu lagi karena adanya serangan jantung, jadi tidak bisa bekerja. Jadi terjadi henti jantung mendadak. Nah, itulah makanya dipompa supaya dia berdenyut kembali. Nah, jadi itulah memang jangan kita panik dalam menghadapi cedera. Nah, kadang-kadang itu cuma dia butuh oksigen. Nah, kadang-kadang kita bantu dengan penciuman yang tajam seperti bau-bauan minyak wangi atau minyak kayu putih, dia sadar. Nah, sebenarnya dalam sebuah olahraga itu selalu harus ada oksigen, harus ada tim kesehatannya harusnya ada dalam suatu komunitas. Saya lihat komunitas itu banyak, bisa sampai belasan puluhan tapi nggak ada dokternya. Nah, jadi mereka menolong secara panik, tidak menolong secara tepat. Jadi nggak tahu apa cederanya, ditolong aja. Semuanya ada yang pingsan, semuanya ditolong dengan seperti serangan jantung. Nah, padahal yang paling banyak terjadi sebenarnya itu hanya karena tidak terkontrol. Nah, pertama tadi dia tidak mengontrol heart rate. Kemudian kedua dia ini olahraga yang tidak rutin. Saya ingatkan, olahraga yang tidak rutin sangat berisiko seperti ini. Olahraga yang benar itu adalah rutinitas, ringan, rutin. Itu olahraga yang benar. Bukan yang seperti ini terjadi. Olahraganya cuma sekali, 2 kali seminggu, tapi berat. Jadi ada komunitasnya. Dia selalu olahraga berat setiap hari Sabtu atau weekend, atau minggu. Dia pergi naik sepeda jauh, sampai berkilo-kilometer, tanpa memperhatikan heart rate. Dia goyang aja, ikut komunitas. Tidak dia perhatikan heart rate-nya. Tidak ada kontrol sama sekali. Sehingga dia sebenarnya bukan mencari sehat, tapi mencari cedera. Kenapa? Karena dia sebenarnya paham pasti bahwa saya ini bukan olahragawan, saya tidak terbiasa. Tapi karena komunitas itu membuat kita gembira, happy. Nah, happy dan gembira itulah, semangat yang tinggi itu membuat kita hilang kontrol. Bahwa kita ini mengancam kesehatan kita sendiri dengan melakukan olahraga yang berat. Dan sebenarnya secara pribadi dia rasa tuh. Saat dia goes itu dia rasa tidak nyaman, pasti dia rasa. Setiap orang yang mau mengalami semaput, merasa tidak enak, itu ada signal pada tubuh. Mulai dari ngos-ngosan, mulai dari denyut jantung yang tidak nyaman, dia rasa. Seorang yang mau cedera itu, atau bukan mau cedera, maksudnya sudah mulai nggak nyaman, dia rasa ada signal pada dirinya. Tapi karena itu tertutupi oleh kegembiraan, happy karena kumpul rame-rame, kadang-kadang juga gengsi, wah saya masa mau mundur, masa mau berhenti, malu dong, ya kan? Nah itu kadang-kadang tuh dia tetap aja, padahal dia sebenarnya sudah tahu dirinya ini tidak mampu sebenarnya. Udah ada sinyal, dia mulai ngos-ngosan, mulai denyut jantungnya tidak teratur, itu terasa pada saat kita melakukan olahraga yang seperti itu. Ya, gimana Mas? Ada lagi? Oh, boleh tanya lagi dok? Dikit boleh, lagi. Boleh. Ya. Ini kan saya kalau setiap olahraga saya selalu pakai jam itu dok ya. Yang bisa mengukur. Ya. Tanya saya satu, apakah kita bisa memakai jam itu sebagai acuan tadi ukur maksimum heart rate misalnya yang 85% itu dok? Terus kedua, kalau kita sudah melewati 85% tadi, kalau 47 berarti kan saya 147 tadi 147 detak per menit. Kalau saya melebihi 147, tetapi saya masih merasa is okay aja, nyaman, apakah saya nggak apa-apa tuh terus melanjutkan gitu, kira-kira? Ya. Jadi secara aturan, apabila kita sudah tercapai 85% heart rate maksimal, itu kita hanya boleh bertahan 20 detik. Nah, di angka itu. Jadi kita bertahan, mungkin kita lagi lagi mendaki nih. Nah, kita boleh bertahan karena heart rate kita naik saat pendakian, kita boleh bertahan sebenarnya hanya 20 detik. Setelah itu kita harus istirahat 2 menit. Nah, kenapa?
dalam 2 menit heart rate itu akan turun. Nah, kalau kita terbiasa, kita ini atlet, terbiasa, kita bisa bertahan lebih lama daripada 20 detik. Bisa lebih lama. Karena kita sudah terbiasa. Nah, kalau kita sudah terbiasa, kita bisa bertahan lebih lama. Tapi ingat, jangan lewati heart rate itu. Nah, yang bahaya, karena kalau kita tidak terbiasa, heart rate itu akan naik lagi. Akan melewati 85% itu. Akan naik terus dia. Nah, itulah yang bahaya. Nah, buat kita yang tidak terbiasa, itu jangan melewati 20 detik itu. Karena dia pasti akan naik tuh. Dia akan naik dengan cepat. Apalagi saat tanjakan. Saat tanjakan kita goes, itu naiknya cepat sekali tuh. Coba aja perhatikan jamnya. Dia akan naik itu, hitungan denyut nadi itu naik dengan cepat saat tanjakan. Nah, begitu. Jadi itu harus memang kontrol yang baik itu adalah jam. Gitu. Ya. Ada lagi? Ya. Mungkin Pak Subali dari Bali juga komunitas goers. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi ya, tampaknya seru sekali ini pada pagi hari ini. Kenapa? Karena memang lagi happening ya. Bagi rekan-rekan semuanya sekarang ini berolahraga ya. Yang dulunya nggak olahraga, saat ini semuanya berolahraga dengan komunitas-komunitas yang tadi. Bisa itu yang WhatsApp saya, bisa WA saya kalau ada yang kurang jelas. Ada nomor HP saya itu. Wow, thank you banget dok ya. Jadi buat rekan-rekan semua, Bapak Ibu boleh tadi dicatat ya nomor WA-nya Dr. Andi. Jadi boleh konsultasi sama Dr. Andi. Thank you dok. Dan juga tadi juga luar biasa pemaparan dari Ibu Novi Sylvia ya mengenai menghandle bagaimana ketidakpastian ya. Kemudian tadi the art of mind wealth. Nah itu juga luar biasa banget ya Bapak Ibu. Oke, apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi? Dan saya juga mau mengingatkan bagi Bapak Ibu, mohon kiranya untuk mengirimkan feedback ya formnya, Git LY-nya ada di WA chat ya Bapak Ibu boleh kirimkan feedback untuk acara ini agar kedepannya acara ini lebih keren lagi ya. Oke, kalau seperti itu, apalagi ada yang ditambahkan lagi, Mbak Novi? Foto session dulu, Bu. Foto session. Oke, ya kita foto session dulu bagi Bapak Ibu ya. Ya. Oke, silahkan. Dokter Andi mau buka masker? Iya, tunggu ya. Pak Ariantara, Pak Ian, Dokter Diana, Dokter Evi, Pak Michael dari Batam, Pak Bayu, Bu Seni, Dokter Amon. Ada Dokter Amon ya? Mantap. Ada. Tadi ada Dokter Wayan juga. Mantap, Dokter Amon. Luar biasa. Ada semuanya, boleh kita buka video? Nah, kita foto dulu ya. Mas Agus, ready? Ya. Dihitung. 3. Dokter Tika belum buka video tuh. Dokter Tika gimana? Ada di sana, Dok. Oke. Ya. 1, 2, 3. Oke, lagi sekali. Ya, lagi satu layar. 1, 2, 3. Sip. Oke, thank you semua Bapak Ibu dan luar biasa ya kita ucapkan terima kasih banyak buat narasumber kita pada pagi hari ini ya. Thank you Bu Novi dan juga Dr. Andi. Thank you Bu Novi. Thank you Bang Victor. And productive. Terima kasih Bu Novi, terima kasih Dok. Terima kasih Dr. Andi. Terima kasih.